Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello guys. Let me introduce myself. My name is Putriana Nur Hafiza. You can call me Putriana. Okay, hari ini kita akan mempelajari mengenai possessive adjective and objective pronoun. Oke, yang pertama, possessive adjective. Possessive adjective adalah determiner atau special adjective yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan terhadap noun. Possessive adjective tersendiri ini terdiri dari your, his, her, its, our, and their. Oke, kita ambil contohnya ya. Ini ada contoh possessive adjective. Yang pertama ada my books, buku saya. Kemudian your father, ayahmu. Our class, kelas kita. Their offer, tawaran mereka. His last name, nama belakangnya. Her skirt, roknya. Its tail, ekornya. Oke, kita lanjut pada contoh kalimatnya. Untuk tadi itu kan contoh possessive adjective dan sekarang contoh kalimat possessive adjective. Yang pertama ada your father just left 5 minutes ago. Ayahmu baru saja pergi 5 menit yang lalu. Kemudian he has their offer. Dia telah menerima tawaran mereka. Nah, their di sini itu sebagai possessive adjective-nya ya. Kemudian ada I didn't even know his last name. Saya bahkan tidak mengetahui nama belakangnya. Nah, his di sini sebagai possessive adjective-nya, teman-teman. Oke, next. Di perbedaan possessive pronoun dan possessive adjective. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita perlu mengetahui nih perbedaan antara possessive pronoun dan possessive adjective. Nah, possessive adjective sendiri yang sedang kita pelajari. Oke, jadi pronoun berfungsi sebagai menggantikan noun yang dapat berupa singular, yaitu mine, yours, hers, his, dan its, atau plural, yaitu our, yours, theirs. Jika pronoun yang berperan sebagai subjek kalimat berupa singular, maka verb yang mengikuti berbentuk singular. Begitupun sebaliknya. Kemudian, sedangkan semua possessive adjective dapat digunakan bersama singular maupun plural. Noun, ketika noun yang berperan sebagai subjek kalimat berupa singular, maka diikuti verb yang berbentuk singular. Iya, teman-teman. Oke, agar lebih paham, kita ke contoh perbedaan possessive pronoun dan possessive adjective. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah possessive pronoun dan yang kanan possessive adjective. Oke. Yang pertama, mine is the biggest one. Milikku adalah yang terbesar. Kemudian di di possessive adjective itu my house is the biggest one. Rumahku adalah yang terbesar. Nah, mine ini menggantikan my house. Jadi kalau di possessive itu singular ataupun plural itu tetap saja menggunakan seperti itu ya. Kemudian kalau jadi gini, yang di possessive pronoun itu kalau ya yang tadi kita lihat di sini itu dapat berupa singular ataupun plural. Nah, singularnya itu menggunakan mine, yours, hers, his, dan its. Kemudian di pluralnya ada our, yours, and theirs. Nah, jadi kalau di possessive itu menggunakan seperti itu. Tapi kalau di possessive adjective itu langsung menggunakan my, yours, seperti itu. Jadi kita langsung lanjut ya ke yang kedua.
The city is mine. Kota tersebut milikku. Sedangkan di possessive adjective itu, the city is my hometown. Jadi, my hometown itu langsung digantikan mine kalau di possessive pronoun. Kita lanjut. Yours was sent yesterday. Your letter was sent yesterday. Nah, di sini your letter ini digantikan langsung oleh yours, gitu. Langsung milikmu. Tapi kan kalau di possessive adjective nih ada your letter seperti itu. Lanjut, yours were sent yesterday. Your letter were sent yesterday. Sama, your letter ini digantikan langsung oleh yours. Today is yours. Dan di possessive adjective, today is your day. Nah, kalau di possessive langsung yours, langsung milikmu. Gitu. Kemudian, hers is beautiful. Kemudian di possessive adjective itu ada her skirt is beautiful. Jadi dijelaskan. Kalau yang di possessive pronoun itu langsung hers is beautiful. Miliknya cantik. Nah, ini tidak dijelaskan miliknya. Ropiah cantik skirt gitu. Yang terakhir, it is not his. Kemudian di possessive adjective, it is not his car. Nah, kalau berarti ini his car itu langsung diganti. Kalau di possessive adjective itu dijelaskan teman-teman. Oke, next. Contoh possessive adjective di dalam noun phrase. Nah, yang pertama ada your choice. Nah, di keterangannya ya, your itu sebagai possessive adjective. Kemudian choice adalah noun-nya. Kemudian yang kedua, 2/3 his salary. Nah, di 2/3-nya itu sebagai fraction. Kemudian my itu bukan my ya, itu salah ketik. His itu sebagai possessive adjective yang di sentral. Kemudian salary ini noun-nya. Lanjut, my funny cat. Nah, my itu possessive adjective, kemudian funny itu modifier adjective-nya. Kemudian cat adalah noun. Oke, kita beranjak ke objective pronouns. Objective pronoun itu kata ganti orang atau benda yang berfungsi sebagai objek di dalam kalimat. Dengan kata lain, objective pronouns adalah kata ganti milik yang dikenakan tindakan dan digunakan untuk merujuk tersebut. Biasanya objective pronoun berada di kata-kata lain seperti by, to, over, seperti itu teman-teman. Oke, untuk lebih pahamnya ini ada jenis-jenis objective pronouns. Nah, sebelum ke objective pronoun, itu awalnya itu menjadi subjective pronoun. Seperti ini ya contohnya. Nah, I di subjective pronouns itu menjadi me di objective pronoun. Kemudian you tetap you, they menjadi them, we menjadi us, he menjadi him, she menjadi her, dan it tetap it. Oke. Kita masuk ke contoh kalimat objective pronouns. Yang pertama di me, aku atau saya. Nah, me merupakan bentuk objective pronouns dari subjek I. Nah, contohnya, yang pertama, Linda talked to me last night before he left. Nah, Linda mengatakan pada saya kemarin malam sebelum dia pergi. Nah, me ini yang menggantikan kata I. Jadi, dalam objective pronouns, kata I itu berganti menjadi me.
Kemudian yang kedua, my friends brought me lots of foods on my birthday. Dan yang ketiga, the serial killings around my neighborhood scares me the most. Nah, me-nya ini mengganti kata I. Oke, kita lanjut di you. You merupakan bentuk objektif pronoun dari subjek you. Tetap you, oke ya. Ini contohnya. I called you last night, but you did not answer. Kedua, the teacher is really mad at you. My grandma does not remember you such times. She is getting older. Lanjut di them atau mereka. Nah, them ini merupakan bentuk objektif pronoun dari diubah menjadi them di objektif pronoun. Contohnya, I will try to keep them safe. The boss gave them lots of work to be finished next week. We can consider them as the strongest team. Nah, jadi kata-kata they di sini berubah menjadi them. Oke, lanjut ke us. Nah, us merupakan bentuk objektif pronouns dari subjek we. Nah, jadi we di subjek itu berubah menjadi us ketika sudah di objektif pronoun. Nah, di sini we itu diganti ya menjadi us. Jadi bukan the shopkeeper give we, bukan we, tapi us meaning free product. Kemudian the tour guide will show us around this famous tourist attraction. My mother told us to spend the night here. Kita lanjut ke him. Nah, him ini untuk dia laki-laki ya. Him merupakan bentuk objektif pronouns dari subjek he. Oke, jadi kita langsung masuk contohnya. The lecturer told him to submit the statement as soon as possible. Nah, jadi kata-kata he itu menjadi him. Kemudian, I saw him yesterday at the mall with a girl. Tetap ya, jadi kata he itu diganti jadi him kalau di objective pronoun. Dan yang terakhir, the teacher scolded him since he forgot to bring his homework. Ini kita next ke her. Nah, her ini merupakan bentuk objective pronouns dari subjek she. Oke, contohnya, I asked her to buy me. Jadi kita tidak menggunakan I ask she, tapi I ask her. Oke. Kemudian yang kedua, my mother goes to her house once in a week. Kemudian she said hi to me, but I totally forget her name. Oke, jadi she itu diganti menjadi her ya. Kemudian yang terakhir nih ada it. Nah, it itu benda atau hewan. It merupakan bentuk objektif dari pronouns dari subjek it. Nah, tetap ya dari it menjadi it. Karena kalimatnya, I hope you find it fast. My brother doesn't not really care about it. She eats it every day to stay healthy. Jadi benda ini itu langsung diganti it ya. Tetap sih kalau di subjective pronouns dan objective pronoun itu it tetap menjadi it. Oke.
Oke, kita sudah berada di akhir materi. Semoga teman-teman mengerti ya. If do you have any question, please send it in our group chat. Jadi jangan malu-malu untuk komen di group chat apabila ada pertanyaan. Okay. Finally, I'm sorry for the many mistake I made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.